Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentu kita semua tahu bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking mulianya, bulan Muharram dijuluki dengan Syahrullah, bulan Allah, di mana kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa ada keutamaan besar yang terdapat pada bulan Muharram. Dan apabila kita mengerjakan amalan di bulan Muharram, insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah urusan kita dalam segala hal. Amalan yang bisa kita kerjakan pada bulan Muharram tentu saja adalah puasa. Selain itu, ada banyak amalan lain yang bisa kita kerjakan di bulan Allah ini. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, menyambung tali silaturahmi, memperbanyak sedekah, dan menyantuni anak yatim. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bulan di mana saatnya untuk kita bertaubat dari segala kemaksiatan. Namun di balik amalan sunnah serta hujan pahala pada bulan Muharram ini, ada 3 larangan yang harus kita hindari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara larangan tersebut adalah larangan yang pertama, berperang dan membunuh. Apa artinya berperang dan membunuh di era modern seperti ini? Sebagian besar ulama menjelaskan, yang dimaksud berperang dan membunuh dalam hal ini bukanlah berperang mengangkat senjata atau membunuh lawan atau musuh dalam medan peperangan layaknya perang Badar. Akan tetapi maknanya adalah berselisih dengan orang lain dan membunuh hawa nafsu yang bisa menyebabkan kemaksiatan. Karena kita semua tahu bulan Muharram adalah salah satu bulan mulia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hindarilah sebisa mungkin hal-hal yang bisa menyebabkan perselisihan antar sesama dan membunuh hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Kemudian larangan yang kedua adalah menjolimi diri sendiri dan orang lain. Yang dimaksud menjolimi diri sendiri adalah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Misalnya adalah menyekutukan Allah, menyombongkan diri dengan harta kekayaan atau jabatan, bersikap angkuh, dan lain sebagainya. Meskipun hal tersebut terkesan kecil, namun kita sering tidak sadar bahwasannya
yang kita lakukan adalah perbuatan menjolimi diri sendiri. Oleh sebab itu, sebisa mungkin hindarilah untuk menganiaya diri kita sendiri dan segera untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 110. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu menjolimi orang lain yang kita lakukan tanpa sadar, contohnya adalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain, berbohong, menipu, berkhianat, mengambil hak orang lain, mengadu domba, bahkan sampai menfitnah. Oleh sebab itu, di bulan Muharram ini mulailah untuk mengurangi hal-hal tersebut sedikit demi sedikit, dan teruslah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan meminta ampunan, insya Allah hati dan pikiran kita akan menjadi jauh lebih bersih. Kemudian larangan yang ketiga adalah berbuat maksiat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbuat maksiat tidak hanya dilarang di bulan Muharram saja, akan tetapi bulan Muharram adalah bulan yang mulia, yang mana jika kita melakukan kebaikan, insya Allah kebaikan kita akan dilipat gandakan. Begitu juga dengan berbuat maksiat di bulan Muharram, maka dosa yang kita dapatkan pun akan berlipat ganda. Dalam kitab Risalah fi Ahadis Sarillah Al-Muharram, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kemudian Allah menjadikannya bulan-bulan haram, membesarkan hal-hal yang diharamkan di dalamnya, dan menjadikan perbuatan dosa di dalamnya lebih besar, dan menjadikan amal soleh dan pahala juga lebih besar. Begitu juga dengan Abu Qatadah radhiyallahu anhu juga pernah berkata, sesungguhnya kejoliman pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada berbuat kejoliman di selain bulan-bulan tersebut. Meskipun berbuat jolim pada setiap keadaan bernilai besar, tetapi Allah membesarkan segala urusannya sesuai apa yang dikehendakinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim hendaknya menghormati bulan Muharram ini dan memanfaatkan kesempatan bulan mulia ini sebagai ladang memperbanyak amal soleh dan menghindari perbuatan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu ampunan bagi kita umat muslim yang ingin bertaubat dari segala kemaksiatan sebelum ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.